Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hard to Reset Info. Di video kali ini, saya akan menunjukkan hal-hal pertama yang perlu dilakukan setelah pengaturan awal di Motorola Moto G45 Anda. Jadi seperti yang kalian lihat, saya sudah menyelesaikan pengaturannya dan sekarang kita siap untuk memulai langkah-langkah setelahnya. Sekarang, mari kita klik selesai. Mari kita klik pergi ke layar utama saya. Jadi di sini kita punya ponsel baru. Jadi mari kita mulai dengan masuk ke pengaturan. Jadi pergi ke sini lalu masuk ke pengaturan dan di sini kita perlu masuk ke jaringan dan internet lalu sambungkan ke WiFi terlebih dahulu. Klik pada mengerti dan di sini pilih jaringan yang milik Anda. Sekarang saya akan memasukkan kata sandinya dan akan kembali lagi ke kalian. Jadi sekarang kita sudah memasukkan kata sandi, mari kita klik sambungkan. Dan seperti yang kalian lihat kita sedang mendapatkan alamat IP. Sekarang kita seharusnya akan terhubung dalam beberapa detik. Dan setelah terhubung ke WiFi, kita perlu memeriksa pembaruan perangkat lunak. Jadi sangat penting untuk melakukan itu terlebih dahulu. Mari kita gulir ke bawah sampai kita melihat pembaruan sistem dan di sini kita perlu pergi ke periksa pembaruan. Seperti yang kalian lihat, semuanya terlihat baik. Jadi itu berarti saya menjalankan versi perangkat lunak terbaru. Jadi itu bagus. Jika kalian belum melakukannya, maka saya sarankan untuk memperbaruinya. Setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan akun Google. Jadi kita akan melakukannya sedikit lebih cepat. Kita akan mulai dari Play Store, sehingga kita sudah menyiapkan dua aplikasi sekaligus. Mari kita buka Play Store, di sini kita perlu klik masuk. Dan sekarang akan memeriksa informasi sebentar. Lalu kita perlu memasukkan email kita seperti ini. Sekarang setelah kalian memasukkan email yang akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Jadi seperti yang kalian lihat, mari kita selesaikan penulisan emailnya. Dan mari kita lanjut ke berikutnya. Seperti yang kalian lihat, akan ada kolom kata sandi. Dan sekarang, saya akan kembali setelah saya memasukkan milik saya. Sekarang setelah memasukkan kata sandi, mari pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi langkah-langkah ini mungkin sedikit berbeda di sini. Mereka tidak jauh berbeda. Wise Reset pilihan aditif dan anak tikus akan menggunakan perangkat ini. Namun saya akan menggunakan perangkat ini karena perangkat ini sedang disiapkan untuk saya. Mari klik saya setuju. Sekarang di sini kita akan membahas layanan Google. Pastiin untuk mengaktifkan data perangkat cadangan. Mari kita klik terima. Dan di sini kita akan memiliki akunnya. Jadi ada yang tidak beres. Saya harus dimasukkan informasinya lagi. Dan kemudian kita akan mendapatkan akses ke Google Play. Jadi sekarang kita sudah memiliki Play Store dan akun Google. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah memperbarui aplikasi melalui Play Store. And mari I klik Pet Game dari aplikasi saya. Dan di sini pada bagian pembaruan seperti yang kalian lihat, kita akan memiliki semua aplikasi yang sedang diperbarui. Jadi saya tidak punya apa-apa karena saya tidak memilih cadangan. Namun jika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan aplikasinya di sini. Jadi yang ingin Anda lakukan selanjutnya adalah memasang peramban di Play Store. Jadi sangat penting untuk melakukannya pada awalnya karena begitu Anda menggunakan browser, Anda tidak akan pernah mengubahnya. Jadi saya perhatian dari pengalaman pribadi saya telah menggunakan Chrome selama hampir 5 tahun sekarang. Dan di pada dasarnya saya tidak ingin mengubahnya, tetapi desainnya terasa jauh lebih baik daripada yang lain. Dan saya sudah terbiasa Redis, itulah alasan saya tidak akan pernah mengganti browser saya. Dan sekarang, jika Anda mau menggunakan Chrome atau semacamnya, maka itu sudah terpasang di sini. Tetapi jika Anda menggunakan sesuatu seperti Brave misalnya, Anda bisa menginstalnya di sini dan seperti yang kalian lihat sekarang browser kita sedang diunduh. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu beberapa detik agar terpasang di perangkat kita. Dan sekarang mari kita klik buka. Di sini kita perlu mengaturnya sebagai browser default jika Anda ingin mengubahnya tentu saja. Lalu klik atur sebagai default, klik mungkin nanti dan klik lanjutkan.
Di sini seperti yang kalian lihat, kita udah punya browser baru dan kita bisa menggunakannya dengan mudah seperti yang kalian lihat. Seperti itu saja. Di sini kita bisa menghapus tab. Dan pada dasarnya itulah yang bisa kalian lakukan dengan browser baru kalian. Jadi sekarang setelah itu, yang perlu kalian lakukan adalah mengatur semua jenis kunci layar yang tersedia di perangkat. Jadi buka pengaturan. Dan di sini kalian perlu masuk dan menggulir ke bagian keamanan dan privasi seperti yang kalian lihat. Perangkat mungkin berisiko karena kita belum mengatur kunci perangkat, tapi sekarang kita akan mengubahnya. Jadi mari kita pergi ke kunci layar dan saya akan memilih pin. Tapi kalian bisa memilih kata sandi, pola, tidak ada, atau geser. Tapi saya akan memilih pin. Jadi mari kita buat 1, 2, 3, 4. Dan di sini kita akan mendapatkan pertanyaan, apakah kita ingin menyembunyikan atau menampilkan notifikasi di layar kunci. Saya selalu memilih tampilkan konten sensitif hanya saat perangkat tidak terkunci, jadi kita akan melihat notifikasi. Misalnya dari WhatsApp, tapi kita tidak akan melihat siapa yang menulis, atau jika itu dari grup, kita hanya akan melihat notifikasinya sebagai notifikasi WhatsApp. Jadi klik selesai. Sekarang seperti yang kalian lihat, peringatan perangkat mungkin berisiko sudah hilang dan sekarang tertulis sudah bagus. Sekarang kembali ke pengaturan kunci perangkat dan di sini mari kita atur sidik jari. Jadi mari kita masukkan kembali PIN kita, lalu klik atur. Di sini kita perlu menemukan sensornya. Kita akan melihat panah di sini. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyentuh dan mengangkat jari kita. Jadi kalau ini mungkin akan memakan waktu sebentar. Seperti yang kalian lihat, ini memang memakan waktu sedikit. Tapi sekarang kita bisa lanjut dan menyelesaikannya. Jadi sekarang ini adalah yang terakhir. Dan seperti yang kalian lihat, sidik jari sudah ditambahkan. Mari klik selesai. Atau jika Anda ingin menambah lagi, klik tambahkan sidik jari. Dan Anda bisa misalnya menambahkan ibu jari atau jari ketiga Anda. Jadi sekarang setelah itu, mari kita coba apakah ini berfungsi. Dan ternyata berfungsi. Jadi itu bagus. Sekarang kita lanjut ke fitur Face Unlock. Kita perlu memasukkan kata sandi lagi dan kita harus melihat ke kamera. Jadi seperti yang kalian lihat, mari klik pengaturan dan saya akan melakukannya di luar kamera. Sekarang kita bisa lewati untuk melewati layar kunci. Kita juga bisa mengangkat ponsel untuk membuka kunci. Dan sekarang kita bisa klik berikutnya. Jadi mari klik mengerti dan di sini mari kita coba apakah ini berfungsi. Jadi ternyata berfungsi. Saya baru saja membukanya tanpa menggunakan sidik jari atau kata sandi. Jadi itu bagus. Sekarang kita punya perlindungan pencurian di sini. Dan saya selalu mengaktifkan kunci deteksi pencurian karena fitur ini bekerja jika seseorang mengambil perangkat Anda lalu melarikan diri. Ponsel akan secara otomatis mendeteksi dan melihat apakah perangkat benar-benar dicuri. Jadi di sini kita juga punya fitur kunci jarak jauh. Mari kita klik fitur ini. Dan di sini kita bisa mengaktifkannya, tapi kita membutuhkan eSIM atau SIM agar bisa benar-benar digunakan. Sekarang, seperti yang kalian lihat, cara kerjanya di perangkat apapun, kunjungi android.com/log dan kita benar-benar bisa mengubahnya. Oke, seperti yang kalian lihat, ini sangat keren. Sekarang, setelah itu, yang perlu kalian lakukan adalah menyiapkan Google Wallet. Jadi ini juga sangat penting. Karena kalian perlu berbayar menggunakan ponsel kalian. Jika kalian hanya menggunakan uang tunai, itu tidak masalah. Tapi saya sarankan membayar dengan ponsel. Menurut saya ini jauh lebih baik karena ponsel selalu bersama kalian. Seperti yang kalian lihat, di sini ada aplikasi-aplikasi yang tadi saya bicarakan. Di sini kita bisa menginstalnya atau melewatinya. Dan saya akan cepat menggunakan biometrik. Sekarang disuruh sama ini Google Wallet. Jadi di sini kita punya Google Pay. Dan mari kita klik Google Wallet. Sekarang mari kita klik install. Dan kita perlu menunggu sekitar 10 detik untuk benar-benar mendapatkannya di perangkat kita. Jadi sekarang mari kita klik buka. Dan di sini akan secara otomatis memilih akun untuk digunakan dengan Google Pay.
Jadi sekarang mari kita klik lihat dompet. Di sini kita akan memiliki kartu transportasi umum, kita akan memiliki kartu pembayaran kita akan memiliki program loyalitas. Benar-benar semuanya. Seperti yang kalian lihat, kartu hadiah juga berupa foto. Jadi sekarang yang ingin kita lakukan adalah menambahkan kartu pembayaran. Jadi mari kita klik tambahkan ke dompet di sini. Klik pada kartu pembayaran dan seperti yang kalian lihat, saya punya kartu saya di sini, tapi saya harus memilikinya secara fisik dan saya tidak memilikinya. Jadi itulah sebabnya saya tidak bisa mengaturnya. Tapi pada dasarnya, yang kalian butuhkan hanyalah 16 digit itu, tanggal kedaluarsa dan kode CVC, yaitu kode keamanan 3 digit yang ada di belakang kartu kredit atau kartu debit kalian. Jadi, itulah yang bisa kalian lakukan di dompet digital. Kalian juga bisa menambahkan beberapa kartu transportasi, kartu loyalitas, dan seperti yang kalian lihat di sini, ada banyak sekali. Jadi, dalam besarnya ini mungkin berbeda karena saya berada di Eropa, dan ini hanyalah toko-toko yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin tidak tersedia di lokasi kalian. Jadi jangan khawatir jika kalian tidak menemukan apapun di sini. Dan sekarang setelah kita mengatur Google Pay, yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan baterai kita. Jadi mari kita buka pengaturan dan di sini kita pilih baterai. Ini ada di sini dan kita akan mulai dengan penghemat baterai. Jadi saya selalu memilih penghemat baterai maksimum. Jadi mari kita klik ya, dan di sini kita juga bisa mematikan 5G. Dari konversi yang kalian lihat. Cukup nonaktifkan 5G, dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah pergi ke pengoptimalan pengisian daya. Dan di sini kita perlu melewati semua ini, aktifkan pengisian daya yang dioptimalkan, klik mengerti, dan fitur ini akan mempelajari pola pengisian daya kalian sehingga akan mengisi daya hingga 80%, lalu 1 jam sebelum kalian benar-benar perlu menggunakan ponsel, baterai akan diisi penuh hingga 100%. Jadi itu sangat keren, kalian juga bisa mengaktifkan perlindungan pengisian berlebih, tapi jika diaktifkan maka pengisian daya yang dioptimalkan akan dinonaktifkan. Sekarang mari kita klik ya, dan sekarang ini hanya akan mengisi daya hingga 80% saja, dan seminggu sekali akan mengisi hingga 100%. Sekarang kita bisa lanjut ke baterai adaptif. Kita perlu memastikan fitur ini aktif karena akan membatasi penggunaan baterai untuk aplikasi yang jarang kalian gunakan. Di sini juga kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan persentase baterai, itu sepenuhnya terserah kalian. Seperti yang kalian lihat, kalian masih bisa melihatnya di sini. Jadi kalau kalian tidak mau terlalu banyak tampilan sampah di sini, maka nonaktifkan saja. Dan di bagian info baterai, kita akan mendapatkan informasi tentang kesehatan baterai kita, siklus pengisian daya, penggunaan pertama, dan tanggal pembuatan. Jadi seperti yang kalian lihat, pada dasarnya itu saja. Semoga video ini membantu kalian. Dan jika ya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.